Ustadz pun kalau bisnis, bajingan. Berapa honornya? Paling 40 juta bang. Masuk telepon, Pak Norman deal ya 700 juta. Dua profesi terlarang. Iya. Apa saja? Eits, subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sago TV kembali bersama saya Mukhlisuddin. Hari ini kita bincang buku dengan salah seorang yang baru saja merilis sebuah buku. Kemudian kita mau mendalami apa substansi buku dan apa cerita-cerita di balik yang rekan Sago TV perlu tahu. Saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Norman. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Selamat, bukunya telah terbit dan ini sebuah gagasan dokumentasi yang luar biasa. Iya, Ya. alhamdulillah. Judul bukunya Norman sebuah biografi. Autobiografi. Autobiografi. Oke, autobiografi. Bang Norman, bisa diceritakan barangkali Iya. kenapa menulis buku? Kenapa mesti biografi? Nah. Kenapa biografi? Kenapa autobiografi? Kenapa autobiografi? Ya, kan? Yang pertama bersyukur kita bahwa saya ini introvert. Oh, oke. Yes. Nah, meskipun kalau lihat di profesi advokat itu nggak mungkin introvert. Jadi introvert itu punya kesempatan kita memperhatikan diri kita sendiri, ya kan? Kira-kira apa yang orang tidak suka sama kita itu kita perbaiki. Dan sejarah khususnya, sejarah hidup kita itu yang biasanya tidak terungkap kalau orang introvert. Maka saya memilih ada dua alternatif, pertama autobiografi, satu lagi biografi. Dan ini autobiografi. Autobiografi. Nah, ditulis sendiri. Oleh Norman. Ditulis sendiri, ya kan? Nah, ditulis sendiri maknanya ada kewajiban kita jujur menulis. Tidak boleh melenceng 0, sekian derajat. Kalau kiblat kan langsung jauh, tidak akan sampai kita ke Mekah. Jadi kita bertanggung jawab di buku autobiografi adalah kita menulis setiap katanya harus jujur. Nah, pertanggung jawabannya langsung. Tapi kalau biografi, orang menulis tentang kita dan kemungkinan sekian persennya tidak akurat. Ini by the way kan sibuk sekali Bang Norman. Semua tahu Bang Norman sebagai seorang advokat, sebagai konsultan hukum. Tentu banyak sibuk sekali aktivitasnya menangani perkara. Tapi masih sempat menulis. Bisa dibagi kenapa di sela-sela kesibukan masih sempat menulis? Atau jangan-jangan ini hobi kecil ini, hobi masa kecil? Bisa dijelaskan? Jadi dulu terjebak dengan membaca masa kecil. Jadi jebakan itu terlalu jauh menjadi imajinasi. Makanya sekarang segala satu profesi yang kita lakukan itu dimulai dari imajinasi dan tidak bisa dihentikan. Nah, jadi imajinasi misalnya sekarang menjadi advokat. Kita sudah membayangkan advokat itu harusnya bagaimana, punya kantor banyak, dan kita dapat semua. Kita berimajinasi menjadi pelukis, hitungan sebulan 2 bulan jadi profesional. Jadi segala sesuatu yang ada di benak kita sudah tahu hasilnya apa, termasuk buku. Dan covernya ini dilukis sendiri? Ini cover dibuat sendiri. Saya pertahankan karena saya tahu secara seni ini lebih indah, lebih sederhana. Meskipun banyak usulan untuk mengubah font dan sebagainya, saya bertahan dengan cover ini. Nah, jadi biografi dan autobiografi itu sangat pengaruh. Saya memilih autobiografi karena isinya adalah harusnya kejujuran. Nulis sendiri. Walaupun subjektif. Tapi subjektif atas nilai yang kita yakini. Benar. Bahkan ada salah satu tulisan di dalamnya itu tentang kematian terindah Fatimah tentang istri. Itu belasan kali kita edit sampai benar-benar dapat. Nah, sehingga tidak mengaburkan, tidak mengaburkan. Karena apa? Ini kan awalnya buku ini untuk anak-anak saya aja. Saya membayangkan kita sehebat apapun, ke depan anak kita pun ragu, ayah dulu apa ya? Nah, sekarang kita buat ini, kita kunci, ini loh sebenarnya. Ini versi ayah sendiri yang menulis, Abi sendiri yang menulis, bukan versi orang lain. Nah, kita kuncilah dengan autobiografi. Gitu. Dan di sela-sela kesibukan seperti itu, masih sempat menulis, bisa nggak diberitahu kepada rekan Sago TV, ini menghabiskan waktu
berapa durasinya, berapa bulan atau berapa tahun menghabiskan energi untuk menulis buku setebal ini? Iya. Ini awalnya kita target bisa sampai 600 halaman, tapi setelah dikurang-kurang jadinya 350 halaman. Banyak sejarah kita saring juga, yang kira-kira inspirasi apa yang harusnya diterima oleh orang. Ini sekitar 1 tahun. Setahun. Cuma ditagih udah sekian lama oleh Bang Arif Ramdan. Editornya Arif Ramdan. Dari dulu udah asik. Dosen Win Araneri. Win Araneri. Sebelumnya wartawan seram di Indonesia. Benar. Kami pernah dulu sejak tsunami kami ketemu, sehingga dia menulis setengah perjalanan hidup dia, mungkin dia kenal saya. Oke. Nah, jadi editor tahu betul siapa sosok Norman. Iya, bahkan sebagian cerita dia kita udah nggak ingat lagi. itu kelebihan jurnalis. Itulah jurnalis. Oke, Bang Norman, dari sekian, karena ini kan bukunya tebal ini tebal, ukurannya juga ukuran bukan ukuran buku biasa, tapi ukuran B5 lebih besar ya. B5. Lebih besar dari ukuran biasa A5. Ini kan buku ini juga diberi komentar oleh Pak Alijullah Hasan Yusuf. Beliau Lurah Paris penulis buku juga ya. Kemudian juga ada Win Wan Nur. Ini sahabat ya. Sahabat aktivis 98, anggota Mapala Lauser USK. Ya, karena Pak Norman juga banyak juga Mapala Lauser di buku ini. Kemudian ada Dr. Haji Al Muzammil Yusuf MSI, Presiden PKS. Nah, ini harus ya, warga besar. Nah, bagaimana kemudian mereka mau berkomentar? Ya, jadi Bang Alijullah itu tiba-tiba menyapa. Dia menelpon dengan nomor kontak asing. Dia memperkenalkan diri, saya Bang Ali, Lurah Paris. Kita pernah dengar tuh di Facebook. Dia mengatakan bahwa Pak Norman, kita sama, kita suka senyum, kata dia. Jadi saya telepon Pak Norman supaya terhubung hati kita. Oke. Akhirnya saya minta lah, karena beliau kan juga nulis buku. Penumpang Gelap. Ya. Beberapa kali hadir juga di Sago TV. Akhirnya kita minta lah, Pak Ali, buatkan saya satu testimoni. Nah, yang kedua Win Wan Nur. Nah, Win Wan Nur ini menarik nih. Kami sama-sama naik Gunung Loser dulu. 23 hari. 23 hari di Gunung Loser. Dari Pulau Mat, Gunung Loser itu kan di Gailus. Nah, yang menariknya dia membuat testimoni, kami berada di 2 kutub ekstrim yang paling berbeda. Bahasa kasarnya saya PKS, dia mungkin anti PKS. Tapi secara sosial sahabat. Kami kawan terdekat. Iya, benar. Yang terakhir adalah Presiden PKS. Karena 2006 dulu kami pernah punya memori. Ketika bentrok dengan Kapolres, nah dia sebagai anggota Komisi 3 JDPRI. Ya, dia langsung tegur Kapolrinya mengatakan bahwa ini ada penyimpangan. Nah, Kapolri merespon, Pak Sutanto dulu. Nah, Sutanto teleponlah Kapolda kita. Nah, lalu dia mengatakan, Pak Norman, ini sudah kami sampaikan. Pak Kapolri mengatakan bahwa Kapolresnya salah. Artinya Normannya yang benar. Kemarin waktu datang ke Aceh, saya bilang, Ustaz, kita punya kenangan yang lama, Ustaz. Tolonglah buat satu testimoni. Buatlah. Nah, jadi cukup 3 testimoni itu udah cukup. Kemudian Bang Norman, buku ini diterbitkan oleh Bandar Publishing dan atas support Bang Norman sendiri juga dicetak di Bandar. Kemudian bukunya sekarang ada di Bandar dan Pak Norman. Kalau rakan Sago TV mau mendapatkan buku, bagaimana caranya? Apakah dijual belikan atau tidak? Nah, ini perlu ini. Iya. Jadi awalnya saya pengen ini sebagai hadiah aja untuk 6 orang anak saya. Tambah istri, tambah tetangga kiri kanan jadi 10. Kemudian Bang Adi Warsidi menegur, jangan kayak gitu, harusnya buku itu menginspirasi. Nah, akhirnya kita cetak yang terbatas juga 300 eksemplar. Nah, di dalam perkembangannya ada usulan-usulan dari teman-teman bahwa ada bagusnya ini dijual saja atau istilahnya ganti biaya cetak. Saya pikir bisa didapatkan kalau Sago mau terima, kami bisa titip di Sago. Siap. Baik, Pak Norman. Apa yang menarik? Nah, ini bicara substansi buku ya. Dari sekian banyak narasi yang Bang Norman sampaikan dalam buku ini. Apa yang kira-kira rakan Sago TV itu perlu membaca buku ini? Jadi yang pertama itu ada sisi sejarah di Kota Sigli.
Sigli itu dulu pernah nilainya 9 versi saya. Tapi kemudian dari dulu tidak ada perubahan lagi. Di masa Pak Nurdin Abdul Rahman tuh nilainya 9. Dan publik menganggap tidak pernah 9. Nah makanya kita mulailah menyusun seperti menyusun batu bata. Itu harusnya ada tulisan lain yang melengkapi bahwa Sigli itu pernah dapat nilai 9 dengan fasilitasnya, dengan prestasinya. Sekarang tidak, mungkin nilainya di bawah 6. Itu satu sisi. Yang kedua, perjalanan hidup saya yang terlalu banyak profesi. Banyak profesi, percetakan kita punya, saya menulis juga, kemudian politisi, pernah jadi anggota dewan. DPR 2 periode. Nah, dan ujungnya menjadi advokat. Ini 2. Ya. Ada yang kontradiktif juga. Iya, ya kan? Dan advokat itu waktu kuliah dulu itu pilihan terakhir, itu tidak menarik menjadi advokat. Walaupun sarjana hukum. Yes. Nah, ternyata menjadi advokat. Nah, saya ingin kasih tahu bahwa ada satu sikap yang itu membuat dalam tanda petik panjang umur tadi, yaitu halal. Makanya sejak dewan dulu saya hanya mengeluarkan biaya hanya 750.000 di periode kedua, nggak sampai 1 juta. Dan ternyata mereka juga memilih, masyarakat memilih, dan bertahan sampai sekarang. Sehingga salah satu tulisan di ujung dari buku ini ada judulnya itu 2 profesi terlarang. Yang pertama mapala. 2 profesi terlarang. Iya. Apa saja? Mapala. Yang kedua advokat. Kenapa terlarang? Nah, mapala itu kesannya orang asal-asalan hidup. Ya kan? Nah, padahal di keluarga kami, saya dan istri adalah mapala loser. Kakak kandung dan suami mapala loser. Adik kandung dan suami mapala. Anak saya 5 harus naik gunung semua. Tinggal yang paling kecil 1. Sepupu 1. Satu keluarga 3. Naik gunung. Semua. Karena kalau naik gunung itu kita harus sampai puncak dan tidak pernah boleh turun sebelum sampai puncak. Ini mengajarkan kita harusnya kita sampai tujuan. Segala satu itu harus sampai tujuan. Jadi anak-anak itu tidak boleh ada mengeluh, harus naik gunung. Itu arahan, instruksi atau memang DNA keluarga? Perpaduan ketiganya. Karena banyak nilai di situ. Nah, karena istri juga mempersilahkan anak-anak itu juga untuk naik gunung loser. Jadi kalau di PKS itu kalau ditanya siapa kader PKS yang pernah naik gunung loser, yang pertama Norman, yang kedua istri Norman, yang ketiga anak Norman. Tidak, yang keempat cucu mungkin. Kalau ada cucu. Iya, jadi tiga-tiganya. Tiga-tiganya pernah berurusan dengan gunung loser sana. Itu satu. Yang kedua. Itu baru satu. Yang kedua advokat. Nah, kenapa menjadi profesi terlarang? Nah, kita melihat ya stigma advokat itu 50-50. Ya kan, ada positif negatif. Mungkin mereka memperhatikan apa yang di sosial media, bagaimana advokat besar. Kalau menurut saya itu agak menyimpang dari profesi mereka itu profesi terhormat, officium nobile istilahnya. Nah, ternyata publik juga memandang yang sama, banyak tawaran-tawaran dan sebagainya, sehingga kemudian saya mengatakan kepada anak, kamu kalau menikah jangan bersama advokat. Kenapa? Nah, karena tawaran tadi terlalu banyak. Ya kan, saya tidak tahu sekuat apa mereka menolak tawaran-tawaran yang negatif itu. Tapi anak saya suruh kamu harus jadi advokat. Kenapa? Karena Abi membuktikan sampai sekarang masih halal. Dan ternyata manfaatnya terlalu luas. Nah, saya S1 nih. Tapi klien kita kan rektor. Orang-orang besar tuh jadi klien kita. Kenapa? Kuncinya hanya satu, memastikan halal, integritas, dan belajar cepat. Nah, dengan cara begitu saya pikir ya akan panjang umur kita nih. Salah satu cara panjang umurnya dengan menulis riwayat itu. Inilah buku ini. Orang bisa membaca terus menerus. Baca dia. Nah, buku inilah yang membuat mudah-mudahan ya kan, pas kita meninggal ada oleh-oleh kita. Nah, begitu. Terus ada satu juga sering ada satu artikel di dalam tulisan ini. Abang sering menulis tentang sosok almarhumah. Oh iya. Istri. Iya. Mungkin apa yang saya kenapa abang mesti menulis sosok almarhumah? Ya. Fatimah ya. Fatimah. Ya. Kalau di buku ini ada 2 ratu. Ada Fatimah, ada Sri Amalia yang menggantikan. Nah, Fatimah itu kalau kami di PKS itu
Kami tidak merasa perlu melihat tentang materi. Kami memilih pasangan karena dia pejuang juga. Nah, masa-masa awal kami hidup bersama, ya kan? Dengan karakter dia yang juga introvert. Nah, tapi dia punya kebanggaan ketika dia menggendong anak meskipun badannya kecil. Dia pengen anaknya pejuang semua. Nah, menjelang dia sakit, menjelang dia meninggal, saya tulis itu judulnya Kematian Terindah Fatimah. Saya siapkan kematiannya itu dengan paling indah. Matikan TV, tidak perlu interaksi dengan orang lain, waktu itu gagal ginjal. Kita siapkan. Nah, sampai ada terjadi dialog, Abi coba lihat, apakah Sri Amalia itu sudah menikah? Nah, kemudian beliaulah yang ingin memastikan bahwa anak 3 orang yang ditinggalkan nanti kalau dia meninggal, itu sudah ada pengganti. Dan Sri Amalia tidak banyak bicara, dia mengatakan siap. Nah, jadi pergantian itu hanya sebulan tuh, please. Meninggal 27 Juli, menikah 25 Agustus. Jadi hanya sebulan. Jadi kematian yang memang disiapkan. Judul untuk mendidik anak-anak. Iya, jadi judul awalnya itu mempersiapkan kematian terindah. Memang kita siapkan semua. Jadi hubungan personal, dia bercerita menjelang kematiannya itu. Nah, makanya perlu kita tulis. Di saat dia kritis, dia bercerita, Abi cantik sekali di atas sana. Di ruang ICU itu, ICU. Saya tanya, ada apa? Apa yang terlihat? Ada Abi, ada Umi, ada anak-anak 3 orang sebut. Mau kemana, Mi? Ke surga lah, kata dia. Dia nggak perlu dengan orang, tapi dia interaksi sama kita. Nah, saya rekam. Saya stabil rekam kondisinya itu. Nah, kemudian dia panggil lagi. Dia ingin konfirmasi, Abi, Umi langsung aja ke surga? Iya. Nah, itu di rumah atau di rumah sakit? Rumah sakit, ruang ICU. Nah, jadi di ICU itu kan ada layar. Ya, layar. Saya tahu dia makin melemah tuh. Saya minta lah, Mi senyum sekali. Senyum, terus dia hilang. Sampai meninggal. Nah, yang menariknya, dia memilih orang penggantinya juga yang sama kuat. Hanya saja beda, ekstrovert. Nah, ekstrovert ini yang menguatkan kita sekarang menjadi advokat, tampil dan sebagainya. Nah, jadi 2 perpaduan itu. Nah, menariknya di situ. Jadi bersyukur sekali Pak Norman ya. Jadi anak-anak dia harus tahu juga sejarah itu. Ya. Peralihannya bagaimana, apa yang dibantu. Bahkan profesi terakhir advokat itu nyaris gagal juga. Jadi kan nggak ada duit kita. Udah memulai awal sewa kantor dan seterusnya. Sebelum itu, jadi waktu pergi ke Jakarta untuk ujian, udah sampai ke bandara, nggak ada duit di kantong. Udah diantar ke bandara di Sultan Iskandar Muda, saya bilang, Mi, Abi mundur aja lah, jangan katanya. Ini dikit lagi. Diyakinkan, akhirnya saya berangkat. Dan ya itu ada dalam buku ini. Ada, dan ternyata di situ pula lah profesi kita. Nah, makanya semuanya menguatkan. Nah, kita tulis anak-anak harus membaca versi saya, bukan versi orang lain. Clear? Luar biasa. Terus ada juga artikel buku ini, tulisan Bang Norman dalam buku ini, itu ada sebuah percetakan dengan tagline tidak menerima faktur palsu, manipulasi faktur. dan saya saksi Bang Norman, ketika saya tinggal di Berawe, kuliah di Darussalam, itu melewati Lamnyong, ada sebuah percetakan tidak menerima faktur, manipulasi kwitansi. Itu sesuatu yang tidak ada pada masanya, tapi pada masa itu ada. Kenapa inisiasi itu muncul? Iya, jadi perpaduan membaca zaman dulu yang masih menjebak kita untuk kebaikan. Yang kedua yang kadang halal tadi, ya kan, sehingga semua interaksi. Nah, saya kan dididik oleh dakwah di kampus. Nah, dididik di kampus. Ada satu peristiwa menarik di Studio Nun namanya, ya, Studio Nun. Nah, datang satu orang agak kasar dia. Dia kalau ngomong bukan pakai mulut, pakai hidung. Hai paduknya, kasar dia. Awal berdiri itu. Awal berdiri, ya kan. Nah, jadi ada satu spanduk dia suruh buat, pakai hidung. Hai paduknya. Nah, saya sarjana hukum.
anggota Mapala Loser, anggota partai keadilan waktu itu. Harusnya marah diperlakukan. Tapi saya balik, nggak usah bayar. Ini kan silaturahim pertama kita. Langsung dia sebut, terima kasih Ustadz. Oke. Nah, di situ justru saya yang kaget. Ustadz, berarti dia tahu aktivitas kita adalah ngisi kajian di kampus. Mungkin ada prasangka buruk di kepala dia. Ustadz pun kalau bisnis, bajingan. Kejar laba, tidak peduli dan sebagainya. Jadi hanya hitungan detik kita jadi ustadz di mata dia. Nah, prasangka ini itu menghantui. Jadi beban bahwa orang mungkin di luar tahu kita ngisi, tapi khawatir ketika interaksi kita nggak benar. Nah, termasuk di pengacara kan. Makanya kami jatuh bangun memastikan sampai sekarang halal. Tidak ada yang kita buat gelap dalam perkara. Ada sekali waktu ada kepala dinas datang, Pak Norman, saya digugat. Perlu nggak pengacara? Perlu. Saya membayangkan gini, dia tidak mungkin punya waktu setiap minggu datang, ya kan? Belum lagi bahasa hukumnya. Nah, kemudian ketika dia tanya apakah perlu, saya tegas mengatakan perlu. Berapa biayanya? Dia udah setuju. Tapi kemudian dia tanya, kalau nggak pakai pengacara bahaya nggak? Ada dua kemungkinan nih respon. Makan aja deh. Itu bisa jadi. Tapi saya responnya bukan itu. Saya baru ingat bahwa belum baca gugatannya. Kenapa lancang sekali mengatakan perlu? Mana gugatannya? Di HP dia dikasih nampak. Setelah kita baca, nah kalau ini gugatan nggak perlu pengacara. Kalau nggak ngertiin di telepon saya aja nggak perlu, bahkan kalah pun biarin. Di situ saya bersyukur, alhamdulillah selamat lagi. Kenapa? Godaan kita mengatakan bahwa ini perlu, kenapa? Duit dari depan mata. Tapi 3 tahun setelah itu mungkin akan terjadi. Rupanya kau tipu aku dulu ya. Dan itu akan terjadi tuh. Jadi Allah terus saya selamatin tuh. Makanya kayak tawaran suap 3,5, 6,7 miliar. Kita nggak perlu ambil kancing. Ambil enggak. Kalau kita masih menghitung kancing, berarti kita belum clear juga. Ada potensi kita untuk ambil itu. Jadi Allah selamatkan. Apa kata kawan-kawan? Itu karena Norman sudah layani lebih 2.000 orang gratis. Ada di antara mereka yang mendoakannya. Saya kaget, benar juga. Jadi doa itu keren. Selamat nih. Jadi seorang advokat yang masih yakin terhadap keyakinannya. Iya, sehingga dalam riwayat berbisnis, menjadi anggota dewan, sampai profesi sekarang nih, kita masih memastikan halal. Dan ternyata memang mudah. Cari lingkungan, ya kan, saling nasihati. Nah, sehingga tidak bercampur. Karena begini, kalau di profesi kami berinteraksi dengan 1.000 aja uang haram itu udah bias. Anak-anak berantakan, istri berantakan. Kita nggak tahu lagi nih halal haram itu udah. Dan secara sosial diperbincangkan. Tapi negatif. Iya. Jadi makanya alhamdulillah di kantor kita itu ratingnya tinggi. Kita nggak bisa menghentikan testimoni orang positifnya kita ya kan? Tapi perilakulah yang akan memberi testimoni bagi mereka. Makanya sekarang cara kita berinteraksi sama penegak hukum yang lain, kita nggak perlu tantang-tenteng. Saya buktikan lembut pun orang mematuhi. Lembut saja, ya kan? Kan ada juga kita melihat orang dengan gaya enggak perlu. Kita nggak pernah punya riwayat kasar itu enggak. Tapi lebih bagus waktu saja. Betul. Terus di buku ini saya nggak perlu buka karena sudah lihat ya. Cerita juga soal konflik, walaupun sedikit. Ada nggak cerita konflik yang diperbincangkan dalam buku ini? Iya, itu konflik waktu itu masih SMA. SMA waktu itu saya SMEA di Sigli. Ketua kelas. Beredarlah selebaran-selebaran untuk tidak ikut 17 Agustus. Ya kan? Nah, tapi sebelum saya SMA, SMP, saya ada satu, di dalam juga tertulis itu, ada guru matematika, namanya Pak Edward, kacamata ganteng orangnya. Dia memberi soal di papan tulis, dijawab oleh satu orang, benar, dan ditanya siapa yang bisa jawab versi satu lagi, saya menjawabnya. Dia suruh tulis, nilai berapa aja boleh? Boleh 10, 9, 8, saya memilih 8. Tapi kemudian ketika konflik, dia bergabung sama GAM. Guru bergabung dengan GAM, ya? Guru PNS. Iya. Nah, dan ternyata dia eksekusi, meninggal.
Tapi ada orang Sigli mengatakan dia bisik kepada saya nggak sebut namanya. Andai dia masih hidup, dialah bupati, bukan bupati yang sekarang. Oh, gitu. Karena Begitu cerdas. briliannya pikiran. Iya. Nah, kemudian di sisi lain, ya kita menyaksikan orang-orang yang pasca dieksekusi di kampung-kampung dan sebagainya kan. Nah, tapi saya diuntungkan dengan postur yang kecil, Bang Muklis. Kenapa diuntungkan? Nah, setelah tamat SMA 91 itu sana masih ribut, masih ada Sigli itu basis ya. anak-anak muda diangkut dengan truk kuning, mungkin ya kerja paksa untuk timbun ini timbun itu. Nah, orang nggak melirik saya karena dianggap anak kecil. Padahal itu tamat SMA. Jadi diuntungkan dengan itu. Nah, jadi nggak pernah saya kerja itu, nggak pernah masuk ke paret apa dah, karena dianggap anak kecil. Jadi begadang malam, sweep gitu enggak juga, apa Memang ronda malam enggak juga ya. Karena dianggap masih anak kecil. Ya. Nah, jadi bersyukur kita. Nah. Kemudian ada ini dominan bicara soal tsunami. Ya. Tsunami ini menarik ketika juga Abang mulai meriwayatkan hari-hari detik tsunami mengantar almarhumah istri dan anak-anak ke Rukoh ya. Rukoh. Nah, barangkali bisa diceritakan apa saja cerita tsunami yang sempat terdokumentasikan dalam buku yang Abang tulis ini, kemudian menjadi bacaan barangkali pengetahuan bagi rekan-rekan Sago TV yang lain. Iya. Waktu tsunami itu kan dimulai dari gempa. Ya. Saya di Tanjung Selamat udah siap-siap bawa anak-anak melihat mama di Rukoh. Nah, itu Abang waktu itu DPR? Iya, DPR. Anggota DPR? Iya, berapa bulan, 4 bulan dari DPR. Setelah pelantikan? Iya. Nah, ternyata di Rukoh itu sepanjang itu pagar-pagar UIN itu udah roboh-roboh. Nah, ngobrol lah sama mama, memastikan mama aman-aman saja. Ya. Di belakang Min Rukoh sana. Ya. Nah, jadi ketika kejadian itu memang getaran-getaran terjadi. Jadi banyak hal yang aneh. Kemudian tiba-tiba ada orang pakai klakson motor tuh, air laut naik. Dan kita harus respon cepat karena banyak sekali yang aneh-aneh. Nah, yang menariknya, dan saya tulis juga di situ. Ketika membawa mama, itu jarak sekitar 20 meter itu seperti ada tembok hitam. Ada tembok hitam, ada seorang pakai baju putihnya putih sekali tuh, kayak bersinar ya putih itu. Dia pandang mata kita itu wajahnya hitam sekali. Tapi bajunya bersih sekali. Dia seperti berselancar di atas papan-papan, kandang-kandang yang bawa air. Saya menyaksikan tuh. Nah, kemudian tiba-tiba ada pohon kelapa yang menghalangi sepeda motor. Sehingga harus kita lepasin motor, kita tinggalin, kita gandeng tangan mama, nyebranglah satu jembatan. Nah, itu di situ awalnya. Ya. Jadi menyaksikan yang gitu-gitu ada, terus selamatkan mama, terus titip mama ke adik, lalu cari istri. Nah, kemudian pada waktu itu kemudian kami kelolalah masjid kampus. Ya kan, masjid kampus. Nah, orang-orang mengatakan, Pak Norman, ini macam mana nih mayatnya, jenazah yang sudah ada, kita masukkan masjid. Saya mengatakan dengan berat kita taruh di pustaka saja. Pustaka USK sekarang? Ya, dan sebenarnya itu kan tidak etis orang Aceh. Masa jenazah taruhnya di luar. Tapi ternyata itu yang benar. Karena ternyata mayatnya terlalu banyak. Yang masuk ke masjid orang yang sakit dan itu hari 1, hari 2, hari ketiga itu ya. Sebelum ada relawan ya. Hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Ya kan? Kita urus ini meninggal semua. Nah, dan menariknya lagi ketika itu datang Bang Nasir Jamil. Datang Pak Aliasa, Prof. Pak Aliasa titip duit 300.000 hari itu. Hari pertama? Ya. Ini Norman, beliau saya titip, rektor waktu itu ya, rektor PJ ya. rektor. Ya. Ini saya titip untuk biaya operasional 300.000. Nah, itu uang yang pertama saya pegang, Pak Resa. Nah, ada Bang Nasir juga. Nah, kemudian kami pindah posko ke Limpo, Tungkup. Dan ditulis oleh Kompas atau Tempo, saya adalah pengelola pengungsi terbesar, 17.000 pengungsi. Nah, karena terlalu banyak yang kita tampung sampai ke Pulau Aceh dan sebagainya. Nah, jadi mengalami hilangnya anak-anak di depan mata kita. Maka waktu itu isu pemurtadan juga terlalu besar kan, anak-anak hilang semua itu nyata. Ini soal pemurtadan ada? Ada. Ya, ada semua di situ. Nah, jadi
kelola tuh sampai Pulau Aceh kemana-mana tuh. Mm-mm. Sampai Aceh Jaya. Mm-mm. Jadi PKS kan kirim orang Ya. sekitar 27.000 orang dikirim Mm-mm. selama berapa bulan. Tinggalnya di posko kami. Ya. Nah, posko kami itu ternyata baru tahu ada salah satu kader PKS itu adalah koordinator PKS di Arab Saudi. Kami nggak tahu lagi siapa jabatan itu. Yang penting nih orang datang dimanapun ditugaskan dia mau semua. Ya, ya. Nah, Jadi tsunami itu juga yang mempertemukan Bang Norman dengan editor Arif Ramdan. Ari Ramdan, wartawan Sabili sebelumnya. Oh, orang Sabili. Kan dulu Sabili. Jadi pergi ke Aceh dalam kapasitas wartawan juga. Iya. Oke. Dan salah satu isunya memang pemurtadan waktu itu. Banyak foto-foto dia, ya kan? Kita mengislamkan juga orang lain, ada juga yang datang, Pak, saya mau masuk Islam. Ada sama dia itu. Oke, kemudian yang lain apa yang kira-kira bisa dibagi, Pak Norman? Ya, saya pikir buku ini mewakili keinginan saya supaya sejarah saya yang ecek-ecek ini bisa dinikmati oleh anak-anak. Jadi tiba-tiba mereka melihat buku, mereka bisa teringat lagi, didoakan lagi. Ya kan, bentar lagi udah meninggal kita kan. Kalau kita meninggal menguap, ya kan. Saya menyaksikan ada satu orang teman saya itu tiba-tiba meninggal, terus berpikir saya, sampai kapan anaknya bisa bercerita tentang ayahnya? Nggak ada lagi. Inilah. Nah, saya tinggalkan ini. Jadi ketika buku ini terbit, itu seperti hadiah paling besar, meskipun sudah sekian lama. Ya kan, meskipun sudah sekian lama, kita mulai nggak selesai-selesai. Nah, berapapun uangnya saya mau. Yang penting sejarahnya akan banyak dibaca, khususnya anak-anak dan keluarga. Itu. Baik. Terakhir, Pak Norman, kapan kita luncurkan buku ini? Ya. Ini kalau Sago mengaturnya, boleh. Baik. Ya. Kalau di dalam ini ada banyak orang-orang yang sebenarnya saya ingin mengundang mereka. Siapa aja yang diingat? Yang paling banyak nama disebut adalah Prof. Mustanir. Oke, kenapa harus Prof. Mustanir? Iya, waktu itu beliaulah yang yang menjadi murabi kita, jadi ustadz kita, ya kan. Nah, terus beliau yang ikut korek makam untuk korban tsunami, beliau jadi imam dan sebagainya. Terlalu banyak. Siapa lagi? Kemudian Bang Nasir Jamil, iya. Sering juga beberapa kali disebut TV. Ya. Bang Nasir tanya, apa tuh kisah tentang Bang Nasir? Tentang yang indah-indah. Oh, berarti salah satu pembincangnya nanti termasuk Bang Nasir tuh ya? Iya, ada Bang Nasir di dalamnya. Terus apa lagi? Siapa lagi, udah banyak nih. Nah, termasuk salah satu itu 6 bulan lalu saya bawa mama pergi ke Sigli, kami nampak tilas. Namanya wali kelas saya tuh namanya Pak Anas Umar. Pak Anas Umar ini khusus saya datang ke Sigli untuk konfirmasi. Jadi kisahnya dulu waktu SMA, SMEA, saya suka sekali dengan musik, lagu-lagu. Nah, ketua kelas di setiap meja itu di sudut tuh tertulis nama-nama penyanyi dangdut. Saya tulis Elvi Sukaisi, Hamdan, ATT semua. Kecuali di meja saya sendiri. Kalau nggak salah, kalau bukan Rod Stewart adalah Richard Marx. Nah, kan? Lalu Pak Anas yang pendiam tapi masih lajang itu manggil Norman, sini duduklah di luar kelas, tuh ada bangku panjang. Jadi dialognya singkat. Kami nggak saling bertatap, kami melihat ke satu arah, ke arah pustaka. Norman, siapa yang coret-coret meja? Saya, Pak. Dia nggak perlu lama. Hapus ya? Iya. Nah, akhirnya hapus lah, belang tuh. Nah, itu kelas 3. Setelah tamat, saya baru tahu bahwa Pak Anas memberi nama anaknya Norman Hidayat. Kenapa? Nggak tahu. Makanya saya cuma nggak berani bertanya, Pak, benar nama anak Bapak Norman Hidayat? Yes. Namanya Norman. Sama persis, ejaannya juga. Tapi ditambah Al-Maurudi, merdu. Merdu, ya. Tapi saya belum pernah ketemu sama Norman yang versi itu. Nah, jadi kita cari lah. Termasuk juga bawa mama untuk konfirmasi. Bapak dulu gajinya berapa? Tahun 84. 850.000. Kok banyak kali? Kan Bapak guru. Kata mama, Bapak akuntan.
Nah, dengan kekayaan yang lebih besar Ibu Bupati, kami di rumah nggak punya apa-apa. Kami nggak pernah lihat sepeda motor, tidak pernah lihat TV. Jadi kalau di rumah tuh ada bagian kaca naku, tau kan kaca naku? Itu kayu latte. Jadi kalau malam kami duduk situ dengan angin panas. Nah, dinding rumah juga nggak diplester. Bagian kaca tuh triplek. Kan ternyata nurun. Makanya kami sampai sekarang tidak merasa perlu dengan uang-uang itu. Nggak merasa perlu. Padahal nilai kita besar. Kami dialoglah dengan satu pengacara senior. Berapa honornya? Paling 40 juta bang. Masuk telepon, Pak Norman deal ya 700 juta. 17 kali lebih banyak. Cuma maksudnya, kenapa saya nggak merasa perlu sekali uang itu? Nah, ya kan? Nggak ngerti apakah ada hubungannya dengan orang tua dulu. Makanya anak-anak juga kadang-kadang saya biarkan aja. Saya biarkan ya, nggak masak, biarin. Mereka harus tahu sebenarnya miskin itu indah ya. Ya kan? Orang kaya itu dia udah nggak nikmati lagi makanannya apa. Kita makin sulit makan, makin enak. Mungkin kering, mungkin enak. Kut kering, ya kan? Kue 2 bau kate, ya. Tapi kalau banyak nggak tahu kita nikmatnya yang mana. Jadi motivasinya adalah halal, tapi bermanfaat. Ya kan? Akhir hidup kita, insya Allah. Dan rekam jejak itu bukan hanya menjadi cerita seorang Norman Hidayat, tapi menjadi fakta yang kemudian hari ini bisa dibaca, bisa dilacak rekam jejaknya, dan tentu ini menjadi bacaan yang penting untuk generasi kita. Insya Allah. Pak Norman, terima kasih kehadiran di Sego TV. Kita akan jadwalkan peluncurannya. Kita akan jadwalkan diskusinya. Semoga buku ini menjadi perbincangan, menjadi inspirasi, dan menjadi rujukan bagi terutama generasi muda kita. Bagaimana bagi seorang wira swasta, wira usahawan, kejujuran, ketulusan, dan keyakinan itu harus diaktualisasi. Dan buktinya sudah ada, Norman Hidayat. Siap. Makasih Pak Norman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.